Happy Sunday guys! Semua hari diciptakan Tuhan baik. Senang sekali bisa beribadah dan memberi kepada Tuhan yang terbaik. Today ketemu lagi dengan Lose Satria dan Lose Yani di Ibadah Sekolah Minggu GKL Lyon versi online. Nah, sebelumnya mari kita berdoa dulu ya. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih atas setiap kesempatan yang Kau berikan kepada kami untuk boleh beribadah kepadamu. Terutama pada hari ini Tuhan, khususnya biarlah Engkau berikan kerinduan bagi kami untuk sungguh-sungguh boleh beribadah kepadamu. Berikan kami kerinduan untuk boleh memuji dan memuliakan nama-Mu. Berikan kami kerinduan Tuhan untuk terus boleh mendengarkan firman-Mu. Dan biarlah melalui firman-Mu Tuhan, kami boleh menjadi anak-anak Tuhan yang boleh memuliakan nama-Mu. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari guys, kita bersama-sama bersyukur dan bersuka untuk setiap hari baik yang Tuhan sudah berikan kepada kita dengan menyanyikan bersuka di dalam Tuhan. Mari kita semua berdiri, kita bersuka di dalam Tuhan. Hari ini, hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka. Hari ini, hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka. Di dalam Tuhan, bersuka. Di dalam Tuhan, bersuka. Bersuka dalam Tuhan, mari bersuka. Bersuka citalah. Bersuka. Bersuka dalam Tuhan, sekarang bersuka. Bersuka citalah. Kita sekali lagi nyanyikan. Hari ini kita mau bersama-sama bersuka di dalam Tuhan. Hari ini, hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka. Hari ini, hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka. Di dalam Tuhan, bersuka. Di dalam Tuhan, 1, 2, 3, go! Bersuka. Bersuka dalam Tuhan, mari bersuka. Bersuka citalah. Bersuka. Bersuka dalam Tuhan, sekarang bersuka. Bersuka citalah. Yipi, aku dapat hadiah dari teman. Wah, senang banget Carol dapat hadiah. Iya dong, kan aku happy birthday today. Pokoknya senang kalau dapat sesuatu, excited banget pas buka kadonya. Nah guys, pasti senang dong ketika kita menerima sesuatu dari orang lain. Benar, apalagi kalau itu surprise present. Tapi Lose Yani, kebahagiaan seperti itu kan hanya sementara ya. Iya. Nah Tuhan mengajarkan kita bahwa kebahagiaan sejati yang tidak akan habis itu adalah ketika kita mengenal Tuhan Yesus Juru Selamat yang sudah memberikan nyawanya untuk kita. Yuk kita sama-sama nyanyikan Happiness is the Lord.
close relation, having a part in His salvation. Happiness is the Lord. We'll joy His light, no matter if teardrops start. I found a secret with Jesus in my heart. Happiness is to be forgiven, living a life that's for the living, taking a trip that leads to heaven. Happiness is the Lord. Tisha, ngapain nih kok bonekanya dikeluarkan semua? Kamu mau jual semua bonekamu? Bukan mau jualan, Carol. Gini, kemarin aku diajak papa mama ke panti asuhan. Aku melihat di sana mereka nggak punya boneka yang bagus, sedangkan aku punya banyak boneka. Aku mau kasih sebagian bonekaku ke mereka. Tapi Tisha, kalau kamu berikan sebagian boneka kamu nggak merasa sedih? Coba bilang aku sedih, Carol. Justru aku bahagia sekali. Kalau aku bisa sharing dan memberi apa yang aku punya kepada mereka yang lebih membutuhkan, aku masih punya banyak boneka. Sedangkan mereka sama sekali tidak mempunyainya. Ketika mereka bahagia, aku juga akan merasa bahagia. Aku pikir nih, aku akan bahagia kalau menerima sesuatu. Tapi ternyata kita lebih berbahagia kalau kita memberi. Nah guys, sering kita berpikir bahwa lebih berbahagia menerima daripada memberi. Padahal nih guys, hal yang lebih berbahagia adalah ketika kita memberi daripada menerima. Seperti yang dikatakan di Kisah Para Rasul 20 ayat 35b, berkata bahwa akan lebih berbahagia memberi daripada menerima. Yuk guys, kita memberi karena Tuhan sudah terlebih dahulu memberi nyawanya untuk kita. Kita nyanyikan sama-sama ya. Sungguh ku bangga Bapa. Sungguh ku bangga Bapa, punya Allah seperti Engkau. Sungguh ku bangga Yesus, atas segala pengorbananmu. Tak ingin aku hidup lepas dari kasih-Mu. Kasih-Mu menyelamatkan dan beriku pengharapan. Kini ku persembahkan apa yang aku miliki. Memang tiada berarti bila dibanding dengan kasih-Mu. Namun ku ingin memberi dengan sukacita di hati, karena ku tahu ini menyenangkan hati-Mu. Bangga Bapa, punya Allah seperti Engkau. Sungguh ku bangga Yesus, atas segala pengorbananmu. Tak ingin aku hidup lepas dari kasih-Mu. Kasih-Mu menyelamatkan dan beriku pengharapan. Kini ku persembahkan apa yang aku miliki. Memang tiada berarti bila dibanding dengan kasih-Mu. Namun ku ingin memberi dengan sukacita di hati, karena ku tahu ini menyenangkan hati-Mu.
Alright, it's great to be here with you all. Senang sekali Lause bisa bersama-sama dengan kalian pada kesempatan ini. Tentunya pada kesempatan ini kita akan pakai untuk belajar firman Tuhan bersama-sama ya. Lause berharap kita bisa menyediakan Alkitab dan kita akan buka dengan doa tentunya ya. Mari kita berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur kesempatan yang sudah diberikan pada kami ini. Kami boleh pakai Tuhan untuk belajar firman-Mu. Dan kiranya apa yang kami pelajari ini tentunya bisa kami mengerti. Dan yang lebih penting lagi, apa yang kami mengerti ini bisa kami lakukan dalam kehidupan kami. Supaya sebagai orang-orang yang percaya, kita bisa menjadi lebih baik lagi. Dan tentunya semua itu untuk kemuliaan nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Oke, hari ini kita akan belajar dari Lukas 23 ayat 44 sampai 49. Nah, ini cerita yang sudah sangat sering kita dengar. Ini bukan cerita yang baru. Kita sangat sering mendengarnya dan Lause berharap kita sudah menyediakan Alkitab kita sehingga kita bisa bersama-sama membuka dan membacanya. Walaupun kita sudah sering dengar, tapi alangkah lebih baiknya kalau kita bisa membacanya baik-baik. Dan hari ini kita akan coba belajar dari sudut pandang yang agak sedikit berbeda ya. Supaya ada hal-hal baru tentunya. Karena memang dalam belajar Alkitab selalu ada hal-hal baru yang bisa kita pelajari dengan lebih baik lagi jika kita membacanya dengan lebih sungguh-sungguh. Oke, kalian sudah siapkan Alkitab kalian? Lukas pasal 23 ayat 44 sampai 49. Lause akan bacakan untuk kita semua. Beginilah firman Tuhan. Ketika itu, hari sudah kira-kira jam 12. Lalu, kegelapan meliputi seluruh daerah itu sampai jam 3. Dari jam 12 sampai jam 3, gelap. Oke, ini jam 12 siang pastinya ya, bukan jam 12 malam. Jam 12 sampai jam 3, area tersebut gelap. Sebab matahari tidak bersinar dan tabir bait suci terbelah dua. Oke, terbelah duanya karena apa? Kalau kita baca dari ayat-ayat yang lain, kita akan temukan itu ada gempa pada saat itu ya. Sebab matahari tidak bersinar dan tabir bait suci terbelah dua. Ayat 46, lalu Yesus berseru dengan suara nyaring, "Ya Bapa, ke dalam tangan-Mu kuserahkan nyawaku." Dan sesudah berkata demikian, ia menyerahkan nyawanya. Ayat 47, ketika kepala pasukan melihat apa yang terjadi, ia memuliakan Allah katanya, "Sungguh orang ini adalah orang benar." Dan sesudah seluruh orang banyak yang datang berkerumun di situ untuk tontonan itu, melihat apa yang terjadi, pulanglah mereka sambil memukul-mukul diri. Ayat 49, semua orang yang mengenal Yesus dari dekat, termasuk perempuan-perempuan yang mengikuti dia dari Galilea, berdiri jauh-jauh dan melihat semuanya itu. Oke, bukan cerita yang baru kan? Kalian pasti tahu cerita ini. Tetapi hari ini kita akan coba belajar bersama-sama dari ayat 47 sampai dengan ayat 49. Nah, sebelum Lause lanjut ke ayat 47 dan 49, Lause ingin menekankan bahwa cerita ini, kalau kalian lihat di Alkitab kalian, kalian tahu bahwa cerita ini juga dicatat di Matius, Markus, dan Yohanes. Jadi tidak hanya Lukas ya. Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes mencatat kisah ini. Kalau kalian punya waktu dan kalian memang ingin serius belajar, kalau kalian baca juga dari Matius, Markus, dan Yohanes, kalian akan menemukan cerita-cerita lain yang akan melengkapi. Oke? Apa yang tercatat di Matius dan yang tercatat di Markus dan tercatat di Yohanes bukan untuk saling menyalahkan satu dengan yang lain, tetapi apa yang tercatat di keempat kitab ini adalah untuk saling melengkapi cerita satu dengan yang lain. Sehingga kalau kita baca, kita akan menemukan, oh ternyata ini maksud ini maksudnya ini. Sehingga cerita itu menjadi sangat lengkap. Karena sekali lagi, tentunya setiap penulis Alkitab itu bertanya atau melakukan penulisan ataupun bertanya kepada saksi-saksi mata pada saat itu yang jelas melihat. Karena tentunya mereka menulis dengan diilhamkan dari Roh Kudus, tetapi mereka juga pastinya melakukan research ya. Mereka pasti bertanya atau mereka mungkin saksi mata langsung, mereka melihatnya secara langsung. Dan dari situ mereka mencatat apa yang mereka lihat atau apa yang mereka temukan dari research yang mereka lakukan. Oke, nah kita baca dari ayat 47 yang tadi Lause bilang kita akan coba melihat ayat-ayat ini dan kita akan melihat respon sebenarnya ya. Apa respon kita terhadap kematian Yesus? Dan kita akan belajar dari respon-respon orang-orang yang ada di sekitar situ ya, respon orang-orang yang melihat kejadian itu. Yang awalnya tentunya dimulai dari ayat 47. Oke.
respon mereka adalah seperti ini. Yang pertama adalah dari pasukan yang ada di situ. Atau lebih tepatnya ya, kepala pasukan yang ada di situ. Jadi begini, di ayat 47 dicatat, ketika kepala pasukan melihat apa yang terjadi, ia memuliakan Allah katanya, sungguh orang ini adalah orang benar. Nah, sedikit cerita dan cepat saja. Kepala pasukan yang ada di situ itu kemungkinan besar adalah kepala pasukan yang dari awal sudah mengawal Tuhan Yesus, dari awal. Ketika Tuhan Yesus ditangkap, kepala pasukan ini mungkin yang sejak awal sudah bersama dengan Yesus. Jadi kepala pasukan ini bertugas untuk menjaga agar Tuhan Yesus itu mungkin pada saat itu ya tidak kabur gitu ya. Sehingga kepala pasukan inilah yang tahu apa yang terjadi dengan Tuhan Yesus. Mulai dari dia disiksa, dikasih pengakuan yang salah tentang dia, saksi-saksi yang salah. Dan bagaimana respon Tuhan Yesus kepada saksi-saksi itu ataupun penghinaan yang dia terima. Ataupun kalau kalian lihat penyiksaan yang dia terima, mungkin dia diludahi, dia diolok-olok. Kemungkinan besar kepala pasukan melihat semuanya itu. Dan tentunya kepala pasukan yang melihat semuanya itu pasti pada akhirnya setelah melihat semua kejadian yang terjadi, entah itu dari jam 12 sampai jam 3 gelap, kemudian ada gempa, tabir bait suci terbelah dan lain-lain. Semua kejadian yang mereka lihat, kepala pasukan ini lihat, pada akhirnya membuat dia berkata-kata seperti ada di ayat 47 ini, yaitu sungguh orang ini adalah orang benar. Nah, mungkin kalau kita baca, sekali lagi Lausa bilang, kita baca di Matius, Markus, dan di kitab yang lain, kita menemukan bahwa pengakuan ini bukan cuma mengatakan bahwa dia adalah orang benar, bahkan di kitab yang lain untuk melengkapi cerita ini, bahkan di situ dicatat bahwa kepala pasukan mengakui bahwa dia ini adalah anak Allah. Jadi bukan cuma sekedar dia orang benar. Tetapi dari pengakuan orang benar ini saja cukup menunjukkan kepada kita bahwa apa yang sudah dilihat oleh kepala pasukan, mulai dari awal sampai dengan penyalipan, sampai dengan Tuhan Yesus mati di atas kayu salib, akhirnya dia mendapatkan kesimpulan bahwa orang ini adalah orang benar. Semua yang dia alami dari awal sampai akhir. Dan kata-kata di situ menurut Lause sangat baik ya, karena kata-kata di situ kepala pasukan bukan cuma mengatakan bahwa sungguh orang ini sebenarnya tidak bersalah. Bukan itu. Iya kan? Statement yang di situ menunjukkan bahwa orang ini tuh orang benar. Bukan cuma masalah dia bersalah atau tidak bersalah. Orang ini tuh orang benar. Statement ini sangat menarik karena sekali lagi kepala pasukan melihat apa yang terjadi pada Tuhan Yesus dari awal sampai akhir. Dan mungkin kepala pasukan ini walaupun ikut menghina, ikut menyiksa, ikut meludahi mungkin, ikut melakukan hal yang buruk kepada Tuhan Yesus, tetapi kepala pasukan ini akhirnya mengambil kesimpulan bahwa dia adalah orang benar. Kepala pasukan yang sebenarnya dari awal mungkin berpikir, kenapa ya ada penjahat? Karena Tuhan Yesus ditangkap, ingin disalibkan. Tentunya dia bukan penjahat biasa dong. Karena hukuman penyalipan pada saat itu bukan untuk penjahat yang sembarangan. Penjahat yang benar-benar sangat jahat sehingga dia harus disalibkan. Nah, hukuman penjahat seperti ini, menerima hukuman ini, tapi kenapa ketika dia dihina, ketika dia diberi saksi dusta, pembelaan yang dia berikan itu sangat aneh gitu mungkin ya. Kalau kita pernah nonton filmnya atau kita baca cerita ini baik-baik, mungkin kepala pasukan pada saat itu, kenapa orang jahat ini responnya aneh ya? Kenapa orang jahat ini tidak marah-marah, mungkin dengan mengatakan, saya tidak bersalah. Apa yang dia katakan bohong, apa yang mereka katakan bohong, apa yang saya katakan benar. Kita tidak menemukan itu kan. Tuhan Yesus tidak marah-marah, Tuhan Yesus tidak teriak-teriak kalau dari ceritanya. Ketika dia disiksa juga dia hanya diam saja dan menerima apa yang disiksakan kepada dia. Bayangkan kepala pasukan menyaksikan itu pasti dia aneh kan. Karena mungkin sebelum-sebelumnya ketika penjahat-penjahat yang lain ditangkap, mereka bisa jadi berontak, marah-marah, berusaha melarikan diri dan lain-lain. Tapi Tuhan Yesus tidak melakukan itu. Sehingga respon yang ditunjukkan oleh kepala pasukan adalah pada akhirnya setelah dia melihat semuanya itu, setelah dia melihat kegelapan yang terjadi, setelah dia melihat kata-kata Tuhan Yesus di atas kayu salib. Karena selama penyalipan kita tahu Tuhan Yesus juga mengatakan beberapa hal. Selain dari itu kita juga tahu Tuhan Yesus bahkan di atas kayu salib masih mengampuni satu orang penjahat lain yang ada di atas kayu salib. Kita tahu cerita ini ya. Dari dua orang lainnya yang ikut disalib, karena yang disalib kan 3 orang bersama-sama dengan Tuhan. Ada 2 orang bersama-sama dengan Tuhan Yesus ya. Nah, 1 orang di antara 2 orang itu juga diampuni dan dikatakan bahwa dia akan ada di Firdaus. Kepala pasukan yang melihat semua ini mungkin terheran-heran. Dan pada akhirnya kepala pasukan menyimpulkan bahwa
sungguh orang ini adalah orang benar, bukan orang sembarangan. Respon yang sangat menarik ya dari kepala pasukan yang melihat segala sesuatu yang terjadi dalam diri Tuhan Yesus. Mengatakan bahwa sungguh orang ini adalah orang benar. Respon yang pertama yang bisa kita lihat, sungguh respon yang baik dan tentunya respon yang benar. Pertanyaannya, apakah kita memiliki respon yang sama dengan Tuhan Yesus? Dengan kepala pasukan ini ketika kita melihat Tuhan Yesus, dan respon kita seperti apa? Apakah kita malah semakin ragu dengan Tuhan Yesus? Atau bisa jadi seperti kepala pasukan, dia mengatakan bahwa sungguh orang ini adalah orang yang benar. Bahkan sekali lagi di kitab yang lain dikatakan akhirnya kepala pasukan mengakui bahwa dia ini adalah anak Allah. Respon yang kedua, yaitu di ayat 48. Dan sesudah seluruh orang banyak yang datang berkerumun di situ, untuk tontonan itu, melihat apa yang terjadi, pulanglah mereka sambil memukul-mukul diri. Kita lihat ya, setelah mereka menyaksikan apa yang Tuhan Yesus berikan di atas kayu salib, dan apa yang terjadi di atas kayu salib, mereka pulang memukul-mukul diri. Apa yang dimaksud memukul diri di sini adalah sebenarnya terjadi secara umum kepada orang-orang pada masa itu ketika mereka betul-betul menyadari kesalahan yang mereka lakukan atau dosa yang mereka lakukan. Responnya mereka adalah memukul-mukul diri mereka karena mereka menunjukkan betul-betul rasa bersalah mereka tentang apa yang sudah mereka lakukan, sehingga mereka sampai memukul diri mereka karena betul-betul tahu bahwa salah yang saya sudah lakukan ini benar-benar salah. Nah, itu yang terjadi kepada orang-orang yang melihat. Nah, orang-orang ini juga bisa jadi adalah orang-orang yang sejak awal mengikuti kisah ini atau mengikuti Yesus dari awal. Mereka juga mungkin orang-orang yang mengolok-olok Tuhan Yesus. Mungkin mereka juga orang-orang yang mengatakan salibkan dia, salibkan dia. Orang-orang ini yang menghukum Tuhan Yesus ikut dalam penyalipannya, ikut mengolok-olok, ikut meludahi bisa jadi. Orang-orang ini adalah orang-orang yang sejak awal ingin dan mau menyalibkan Tuhan Yesus karena mereka ikut di dalam perjalanan ini, dan mereka mungkin juga orang-orang yang sejak awal sangat-sangat ingin melihat Tuhan Yesus yang mungkin pada saat itu dipikir sebagai penjahat untuk disalibkan. Respon mereka pada akhirnya setelah melihat apa yang Tuhan Yesus lakukan, apa yang Tuhan Yesus berikan di atas kayu salib, mereka akhirnya menyadari kesalahan mereka. Mereka memukul-mukul diri mereka. Mereka tahu mereka salah. Apakah itu juga respon kita ketika kita menyadari apa yang Tuhan Yesus berikan untuk hidup kita, apa yang sudah Tuhan Yesus lakukan di atas kayu salib, dan apa yang Dia berikan kepada kita. Dan yang terakhir adalah dari ayat 49. Semua orang yang mengenal Yesus, berarti bisa jadi ini murid-muridnya ya, orang-orang yang tahu Tuhan Yesus, termasuk juga dengan perempuan-perempuan yang mengikuti Dia dari Galilea. Ini perempuan-perempuan di sini kalau kita baca dari ayat-ayat yang lain, di sini juga termasuk dengan Maria, ibu Tuhan Yesus, dan juga Marta dan lain-lain. Ada perempuan-perempuan yang ikut, yang memang sudah sejak awal ikut melayani Tuhan Yesus. Itu kita bisa baca dari Matius, Markus, dan Yohanes. Kita bisa temukan siapa perempuan-perempuan ini. Mereka berdiri jauh-jauh dan melihat semuanya itu. Apa yang dimaksud dengan berdiri jauh-jauh dan melihat semuanya itu? Kemungkinan besar yang terjadi pada saat itu adalah pada awalnya mereka berdiri dekat. Ini bisa kita lihat juga dari Matius dan Markus, karena Matius, Markus, dan Yohanes di situ menyebutkan juga bahwa pada awalnya mereka ini berdiri dekat di dekat kayu salib. Di situ sampai dikatakan bahwa Yesus mengatakan pada saat itu kepada salah seorang murid, mengatakan bahwa kemungkinan besar murid itu adalah Yohanes, karena memang dicatat di Yohanes, dikatakan bahwa inilah ibumu, dalam artian maksudnya adalah supaya muridnya tersebut menjaga ibunya, yaitu Maria. Maksudnya adalah supaya setelah ini semua saya akan mati, saya berharap kamu akan menjaga Maria dan menerima dia sebagai ibumu. Nah, kemungkinan itu, setelah itu kemungkinan besar mereka kemudian berdiri jauh-jauh. Karena apa? Apa yang mereka saksikan sungguh mengagumkan mungkin, dan sungguh bisa jadi menyedihkan juga buat mereka melihat Tuhan Yesus mati di atas kayu salib. Mereka tertegun kalau menurut Lause. Mereka berdiri jauh dan melihat semuanya itu, tidak bisa berkata apa-apa. Mereka tertegun dan terdiam melihat kejadian itu. Mereka terkagum-kagum bisa jadi, atau mungkin juga mereka sangat sedih sehingga mereka tidak bisa berkata apa-apa. Tetapi yang lebih penting adalah dari semuanya itu, mereka pada akhirnya di keesokan harinya di Lukas pasal 24, akhirnya semua ini berubah menjadi sukacita ketika mereka tahu bahwa Tuhan Yesus bangkit. Respon seperti inilah yang ditunjukkan oleh para wanita ini dan juga oleh para
para murid-murid yang ada pada saat itu. Mereka tentunya sangat bersukacita melihat ternyata Tuhan Yesus itu bangkit kembali. Nah, yang menjadi pertanyaan Lause adalah bagaimana respon kita melihat pemberian yang Tuhan Yesus lakukan di atas kayu salib untuk kita semua. Karena dari semua hal yang lain yang Tuhan Yesus bisa lakukan, mungkin Tuhan Yesus bisa menyembuhkan orang sakit, Tuhan Yesus bisa berjalan di atas air, Tuhan Yesus bisa membangkitkan orang mati, semua itu bisa dilakukan oleh Tuhan Yesus. Tetapi yang lebih penting adalah apa yang Tuhan Yesus lakukan di atas kayu salib, itu mungkin adalah pemberian yang paling luar biasa yang bisa kita terima, atau pemberian yang sempurna yang bisa kita terima. Pemberian apa? Pemberian untuk pengampunan dosa, pemberian untuk keselamatan kita. Terlebih dari semua pemberian yang lain mungkin, atau mungkin hal-hal yang Tuhan Yesus bisa lakukan. Pemberian yang terbaik, yang paling sempurna yang bisa kita terima adalah pengampunan atas dosa kita. Karena kita ini orang-orang berdosa, dan kita berdosa, dan Tuhan Yesus memberikan hidupnya untuk kita, dan kita semua yang percaya diselamatkan, diampuni dosanya dan diselamatkan. Bagaimana respon kita melihat ini? Apakah mungkin kita akhirnya menyadari keberdosaan kita? Kita tahu bahwa kita bersalah, seperti orang-orang pada saat itu mungkin. Lause tidak bilang kita harus memukul-mukul diri kita, tetapi kita menyadari bahwa kita orang-orang yang berdosa, kita orang-orang yang bersalah. Dan yang lebih penting lagi adalah, kalau kita sudah tahu kita orang yang berdosa, kita diampuni, kita diterima, kita diselamatkan. Yang berikutnya yang ingin Lause tanyakan kepada kita semua adalah, apa hal-hal yang ingin kita perbuat sebagai wujud respon dari kebaikan yang Tuhan berikan dalam hidup kita, pemberian yang Tuhan berikan dalam hidup kita. Kebiasaan-kebiasaan yang mungkin selama ini tidak kita lakukan atau kita abaikan. Kebiasaan yang kita mau coba lakukan, kebiasaan baik yang ingin kita lakukan sebagai wujud respon. Itu saja yang Lause bisa sampaikan dan kita bisa pelajari sama-sama hari ini. Mari kita tutup dalam doa. Tuhan, kami mengucap syukur kalau kami sudah boleh belajar bersama-sama. Kiranya apa yang kami pelajari ini boleh kami pakai tentunya untuk hidup kami. Kami boleh merespon dengan baik terhadap pemberian-Mu di dalam hidup kami. Dan kami bisa menjadi orang-orang percaya yang lebih baik lagi. Tentunya semuanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Kami mengucap syukur dan di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Wah, Tisha, setelah aku mendengar firman Tuhan, sekarang aku mengerti bahwa ternyata pemberian terbesar yang kita terima dari Tuhan Yesus adalah ketika Tuhan Yesus memberikan dirinya disalib untuk menanggung dosa kita. Benar, Carol. Oleh karena itu, kita juga harus belajar untuk memberikan hidup kita kepada Tuhan atau berbagi dan memberi kepada orang lain. Hai Hai Tisha. Tisha, hai Carol. Apa sudah selesai packingnya untuk panti asuhan? Sudah. Good. Wah, Tisha, ketika kamu belajar untuk memberi, maka orang lain akan bisa melihat kasih Tuhan di dalam hidup kita. Yuk teman-teman, bersama-sama dengan teman-teman di rumah, kita sama-sama menyanyikan Better Together. Buckle in, brother, and hold on tight. It's a long road together. We can be different and stay at night, but life is surely better. Giving and taking and working it through, loving and praying and sticking right through. They will see God's love in me and you. There's one thing I know, we won't make it alone. We are meant to be in God's family. There's one thing I see, I need you and you need me. It's better together in God's family. Buckle in, sister, and hold on tight. It's long road together. We can be different and stay at night, but life is truly better. Giving and taking and working it through, loving and praying.
Remember guys, kita memberi kepada orang lain karena Tuhan terlebih dahulu memberi dan mengasihi kita. Jangan lupa memberikan persembahan melalui celengan yang diberikan kalian atau titip mama kalian untuk transfer ke rekening gereja. Sampai di sini ya ibadah sekolah minggu GK Elion versi online. Jangan lupa like, subscribe, Dan and share ke teman-teman kalian ya. Bye.